Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini adalah video terkait dengan menulis ilmiah. Di awal menulis ilmiah. Jadi nanti di bagian akhir dari kuliah metodologi penelitian ini, seperti yang kita tahu, hasilnya adalah draft, gitu ya, draft proposal untuk TA. Jadi kemudian apakah draft proposal TA itu akan Anda lanjutkan atau tidak, itu memang menjadi hak Anda, gitu ya. Jadi tidak ada paksaan. Walaupun saya dari awal sudah sangat mengharapkan bahwa Anda ya ini stick pada ide tersebut. Jadi biar Anda tidak bekerja dua kali. Jadi yang Anda lakukan di kuliah metodologi penelitian itu bermanfaat pada plan masa depan Anda, terutama terkait dengan TA, seperti itu. Kalaupun mau ada yang diubah itu ya jangan keseluruhan, jangan semuanya, begitu ya. Mungkin diperbaiki latar belakangnya, bisa jadi misalnya problemnya lebih kompleks atau dikurangi atau seperti apa ya, sesuai dengan diskusi dengan dosen kemarin, atau misalnya mau ditambahkan misalnya seperti itu, atau case-nya berubah. Nah itu, jadi asal tidak keseluruhan. Kira-kira semacam itu. Kemudian apakah nanti Anda harus lanjut tidak dengan dosen yang kemarin diberikan assign, itu ya juga tidak harus, kan begitu ya. Misalnya Anda punya preferensi yang lain, kemudian discuss dengan dosen yang lain juga memungkinkan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Misalnya nanti, oh ini saya sudah ngobrol dengan dosen yang lain, kayaknya metodenya dosen yang lain itu lebih pas dengan kemampuan saya misalnya, atau yang lebih saya sukai. Nah itu juga boleh, mungkin gitu ya. Tapi intinya hasil akhirnya itulah draft dokumen proposal tugas akhir Anda. Baik, ini saya rangkumkan ya. Menulis ilmiah ini sebenarnya ada di beberapa slide ya, kalau tidak. Misalnya yang pertama itu technical aspect yang terkait dengan writing, gitu ya. Bagaimana Anda melakukan paraphrasing dan sebagainya, ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, entah video yang keberapa, dan sudah ada tugasnya juga. Dan saya lihat Anda oke, menurut saya, maksudnya tidak sangat buruk, gitu ya. Maksudnya bisa menulis dengan baik kaidah-kaidah walaupun dalam bahasa Indonesia. Memang dalam bahasa Indonesia nanti ya. Seperti itu. Kemudian termasuk etik ya, kemarin etika bagaimana menuliskan untuk menghindari plagiarisme dan sebagainya, itu adalah kaidah-kaidah dalam menulis ilmiah. Nah, termasuk saya juga sudah membuat slide misalnya bagaimana writing introduction, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian writing basic theory dan metodologi. Kemudian ini dulu ya, problem formulation dulu. Problem formulation, bagaimana menggagas sebuah ide, kan begitu, atau mau merumuskan problem Anda seperti apa. Ini juga writing basic teori dan metodologi penelitian. Ini secara singkat, saya ingat sekali saya sudah menyampaikan ya di sela-sela tema-tema yang lain tuh ya. Di sela tema-tema video saya yang lain, saya sudah sedikit banyak menyampaikan terkait bagaimana menuliskan menuliskan ide ilmiah, gitu ya, dalam tulisan ilmiah. Nah, kemudian hari ini itu saya ingin merangkum semuanya, gitu ya, merangkum semuanya. Karena saya yakin Anda semuanya sangat cerdas, jadi tidak perlu harus satu persatu ya. Bahkan Anda misalnya saya lihat dengan melihat contoh saja sudah bisa tahu ya bagaimana sih problem formulation itu sebenarnya seperti apa. Walaupun saya belum membahas secara khusus ya problem formulation, saya ingat sekali saya belum membahas khusus tentang bagaimana problem formulation itu. Intinya memang dalam bentuk pertanyaan, gitu ya, dalam bentuk pertanyaan dan goalnya apa. Kira-kira semacam itu. Baik, saya akan bahas satu persatu. Mungkin ini videonya semoga tidak, ya mungkin agak panjang tapi nggak terlalu panjang lah. Saya akan percepat saja. Di sini saya sudah membuat summary. Semoga bisa dibaca dengan baik ya. Saya tidak tahu ini hasilnya. Saya menggunakan dua layar. Saya tidak tahu ini hasil video nanti seperti apa. Yang satu saya berikan contoh. Jadi untuk
Untuk template-nya sudah saya upload ya. Bagaimana template proposal ilmiah, proposal TA, proposal TA. Loh, kok hilang? Bagaimana proposal TA, nah nanti Anda ikuti itu kan gitu ya, dan bagaimana template-nya seharusnya. Baik, yang pertama bahwa aspek dalam meliputi dalam menulis ilmiah itu meliputi semua bagian dalam dokumen ilmiah Anda, dalam dokumen proposal Anda. Jadi tidak hanya sebatas pada judulnya saja misalnya, atau latar belakangnya saja misalnya, atau hanya bab 1 saja seperti itu, tapi keseluruhan ya. Dari keseluruhan itu kan kalau misalnya nanti kalau proposal ya berarti dari bab 1 sampai kesimpulan gitu ya, dari pendahuluan sampai bukan kesimpulan, metodologi gitu ya, kemudian rencana penelitian. Kalau nanti jadi bagian dalam dokumen TA yang sudah jadi ya dari bab 1 pendahuluan sampai bab 5, yaitu kesimpulan dan saran itu ya. Seperti itu, bahkan ya keseluruhan sampai di lampiran, sampai di bagaimana melakukan citasi dan sebagainya, itu semuanya ada di situ, sampai daftar pustaka itu semuanya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam menulis ilmiah. Nah begitu ya, dan seterusnya. Kalau topik sudah saya berikan video khusus ya, bagaimana standar dalam menuliskan judul gitu ya, dalam menuliskan judul atau merumuskan sebuah topik seperti itu. Kemudian ini hal yang paling penting juga, nanti kalau ada yang kurang-kurang saya tambahkan ketika saya menyampaikan ya. Mana sih? Nah, di sini menulis ilmiah. Nah, yang pertama itu Anda perlu menyiapkan outline. Ya, entah secara sangat kaku atau tidak sangat kaku ya, itu Anda perlu menyiapkan outline. Ini penting. Outline itu apa? Outline itu mungkin Anda sudah pernah tahu, belajar bagaimana menulis atau mengarang itu ada. Di waktu SMP atau SMA itu kan kita diajari bagaimana menulis gitu ya, bagaimana mengarang gitu. Kalau bahasa saya dulu mengarang. Ada deskriptif, ada deskriptif, kemudian penjelasan, pernyataan dan sebagainya itu ya. Nah itu, jadi membuat outline itu penting. Maksudnya apa yang akan Anda tuliskan gitu ya, apa yang Anda tuliskan dalam misalnya bab 1 kan Anda sudah punya, ini saya tidak tahu apakah, oke saya tekankan saja di sini, khawatir tidak videonya. Oke, misalnya Anda sudah punya outline ini, misalnya pendahuluan ya. Pendahuluan itu nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian ada sistematika penulisan, kan sepertinya ini contoh outline. Nah maksudnya kalau misalnya Anda membuat outline itu di sini kerangka ya, kerangka dari tulisan ini sama. Nah kemudian sama dan plus apa yang akan dituliskan. Ini saya harap tetap Anda melakukan membuat sebuah outline ya, walaupun tadi saya sampaikan bisa sangat detail atau tidak terlalu sangat detail gitu ya. Tapi jangan asal nulis saja. Jadi Anda misalnya menghadap layar komputer, Anda mau menuliskan latar belakang. Kemudian Anda pokoknya mantengin aja, tidak tidak ada plan gitu ya, tidak ada plan saya mau menuliskan apa di situ. Itu akan lebih bisa sih gitu ya. Tapi akan jauh lebih lama. Misalnya Anda yang sudah pro gitu ya, yang pro itu maksudnya sudah biasa menulis gitu, mereka mungkin sebenarnya punya outline tapi tidak dituliskan, ada di kepala gitu ya, outline-nya sudah ada di kepala. Oh ya nanti itu alurnya itu begini, ada 3 bagian utama, bagian ini saya akan bicara ini. Nah, itu sebenarnya juga sudah ada outline karena dia sudah pro, jadi tidak perlu harus dituliskan gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin merasa tidak terlalu pro, saya sarankan Anda tetap membuat outline. Jadi kayak tadi misalnya latar belakang gitu ya, latar belakang misalnya, kemudian ada rumusan masalah. Nah misalnya contohnya 2 ini saja. Nah latar belakang di sini Anda akan punya apa? Anda punya memikirkan yang akan Anda tuangkan apa, satu apa gitu ya, misalnya
problem ABC. Kemudian yang kedua, nah seterusnya problem ABC, kemudian kendala, misalnya kendala penelitian saat ini, atau kondisi kendala solusi saat ini misalnya, dan seterusnya. Jadi kira-kira semacam itu, kira-kira ya. Nah, bagaimana bagusnya sebuah outline nanti itu tergantung dari kemampuan Anda untuk menuangkan pemikiran ilmiah Anda. Pemikiran ilmiah itu apa ya? Dari problem yang Anda angkat, kemudian solusi yang Anda tawarkan, kemudian Anda menjelaskan penelitian terkait apa. Intinya di latar belakang itu nanti lebih terlihat mengapa Anda perlu melakukan penelitian, kan begitu. Jadi di latar belakang itu bagian yang paling penting, atau bab 1 lah intinya. Bab 1 itu bagian yang paling penting, bagian yang paling utama, bagaimana Anda menjelaskan gitu ya. Mengapa Anda melakukan penelitian itu? Mengapa Anda harus melakukan penelitian itu? Kan gitu. Mengapa sangat penting melakukan sebuah penelitian? Nah, ide utamanya seperti itu. Itu sudah pernah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Di bagian bab 1 itu isinya apa, latar belakang itu isinya apa, dan seterusnya. Nah itu ya, jadi buatlah outline, ini penting. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bagaimana menulis ilmiah itu. Jadi kaidah-kaidah menulis ilmiah itu ada, tapi yang paling utama ini menurut saya, karena yang lain itu bisa tentatif. Pastikan main idea atau ide utama dari tiap paragraf itu ada di awal paragraf, awal bagian gitu ya. Kalau misalnya bagian utama bab 1 misalnya, bab 1 itu kan pendahuluannya. Bagian utamanya apa? Bagian utamanya kan latar belakang, berarti fokuslah pada latar belakang. Nah, kemudian begitu juga misalnya latar belakang, saya berikan seperti biasa ya, jadi tidak harus semuanya, tapi yang langsung praktikal saja. Di bagian latar belakang, itu kan nanti Anda punya beberapa paragraf, misalnya paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya kan begitu. Nah, di setiap paragraf, misalnya paragraf 1 tadi Anda mau bicara ini, problem ABC, maka pastikan bahwa ide utama itu munculnya di awal paragraf. Ya tidak harus selalu di kalimat pertama ya, bisa di kalimat kedua atau kalimat ketiga. Tapi intinya langsung ketika orang baca itu, ketika baca paragraf Anda, itu langsung ketahuan. Oh, ini begini toh. Oh ya, langsung tahu. Sebagai contoh lah, saya berikan contoh saja. Ini contoh yang saya pakai ya, yang asal ambil aja dari awal, kan saya menggunakan contoh ini. Kalau misalnya temanya seperti ini ya, mohon maaf karena ini bimbingan saya. Ini kalau ini sudah saya bahas. Nah, misalnya di bagian latar belakangnya ini yang pertama. Ini bagian yang paling krusial dalam dokumen TA Anda, dokumen proposal TA Anda itu ini. Jadi bab 1, latar belakang, paragraf 1. Ini adalah the most important part dalam dokumen TA Anda, karena inilah yang pertama kali akan dibaca. Jadi apakah Anda bisa convince penguji? Bisa convince itu apa? Convincing itu apa bahasa Indonesia ya, convincing itu? Oh my god. Meyakinkan ya, convincing itu meyakinkan. Apakah Anda bisa meyakinkan penguji atau pembaca gitu ya, dengan topik yang Anda angkat ini? Lihatlah pertama kali itu ini, Anda harus bisa mampu menjelaskan dengan abstrak ya, ini berarti sangat abstrak karena paragraf 1 dengan sangat singkat terkait dengan ide atau topik yang Anda bawa. Tapi ini bagian awal, jadi kayak pintu awal gitu ya. Kalau misalnya kalimat pertama Anda atau paragraf pertama Anda ini, bagian yang paling krusial ini Anda tidak bisa convince, tidak menarik gitu ya. Ini maksudnya apa? Tidak terlalu jelas gitu ya. Itu bisa dipastikan makin tidak menyenangkan membaca di bawahnya. Walaupun di bawahnya mungkin kualitasnya lebih baik. Nah ini dulu pernah saya sampaikan ya, jadi proposal ini bukan yang paling bagus gitu ya, bukan yang sangat istimewa, juga tidak yang sangat buruk, jadi standar saja. Misalnya seperti ini, karena topiknya adalah
analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara untuk pencarian data terstruktur, dan seterusnya. Nah, kemudian kan jelas problemnya adalah kalimat kompleks gitu ya. Kemudian coba ini dibaca. Ini secara singkat. Langsung ke seseorang yang bertanya menggunakan perintah suara seringkali bertanya dengan kalimat panjang, mengandung banyak fokus pertanyaan dan atau menggunakan tekanan bahasa tidak bagus. Kalau kita menggunakan perintah suara ya, kita ngobrol sama Google Assistant atau query dengan suara di Google gitu kan, itu biasa kan, kita bahasanya itu tidak terstruktur, artinya tidak seperti tata tulis gitu ya, lebih non formal biasanya seperti itu. Nah, dia langsung oh iya, problemnya di sini. Dia menggabungkan di sini, walaupun kalimatnya tidak terlalu sangat bagus ya. Dia menggabungkan bagaimana perintah suara dengan kalimat kompleks gitu ya. Nah, ini kalimat panjang mengandung banyak fokus pertanyaan dan atau menggunakan tatanan bahasa tidak baku. Kemudian misalnya saja ketika seorang ingin menanyakan negara mana yang memiliki luas kurang dari 100.000 km persegi. Maka bisa jadi dia juga bertanya seperti negara luasnya di bawah 100 km apa ya, kan gitu. Jadi tidak baku. Nah, ini kan memberikan contoh. Oh iya, pertanyaan kompleks itu seperti. Jadi dia membuka pertama tentang pertanyaan kompleks. Pertanyaan kompleks mengacu pada hubungan antara entitas dan ini. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Sewajarnya dia itu menaruh ini pertanyaan kompleks itu setelah ini. Nah, setelah paragraf ini. Ini mungkin bukan versi ini mungkin bukan versi final ya. Karena seingat saya sudah minta dia taruh ini di bagian ini di atas. Jadi setelah dia mengungkapkan sesuatu, kemudian inilah yang kemudian menurut ini ya, Sanda Harabigu 2006, itulah definisi pertanyaan kompleks. Nah, gitu. Oh, pertanyaan kompleks itu ya ini panjang, mengandung banyak fokus dan menggunakan tatanan bahasa tidak baku. Nah, ini kan contoh. Walaupun contohnya terlalu baik ya. Jadi ini harusnya ditaruhnya di sini. Jadi orang segera tahu, oh ya pertanyaan kompleks seperti itu. Terus mau ngapain? Nah, gitu. Nah, kemudian sama di setiap paragraf itu, kalau misalnya Anda membuat outline, nanti misalnya Anda bisa membuat paragraf 1 cerita tentang kalimat kompleks. Kemudian paragraf 2 cerita tentang kompleks dalam data terstruktur kan gitu ya. Kemudian paragraf ketiga bicara apa? Nah, ini bisa muncul di outline tadi ya. Jadi membantu di outline. Jadi alurnya itu terlihat. Dari outline itu terlihat, oh saya bicara ini. Kemudian kalau kalimat query yang kompleks dalam data terstruktur yang seperti ini kan gitu ya. Kalau ini kan tidak terstruktur tadi dengan natural language ya. Misalnya yang pertama, paragraf pertama tadi kan terkait dengan natural language, yang kedua dengan kalau misalnya over data struktur gitu ya, data terstruktur. Kemudian dia bicara apa lagi dan bicara apa lagi dan seterusnya, semacam itu ya. Nah, kemudian sebentar. Oke, Nah, dengan cara seperti itu ya, intinya saya mau bicara tentang ini tadi. Nah, ini main idea selalu diberikan di awal paragraf atau awal bagian, awal paragraf atau awal bagian. Jadi dengan menggunakan outline tadi memudahkan Anda bagaimana Anda menaruh ide Anda yang outline utama Anda tadi di awal paragraf. Gitu. Dan oh ya, ini ada yang kurang. Satu paragraf, satu ide. Satu paragraf itu satu ide. Jangan digabung-gabungan gitu. Jadi orang bingung kalau membaca. Maksudnya satu paragraf, satu ide atau satu bahasan. Jadi jangan dicampur, terutama kalau bahasan yang sifatnya satu level. Kayak tadi ya, misalnya paragraf 1. Paragraf 1 saya bicara tentang problem tertentu. Kemudian kalau tadi misalnya ini tadi. Oke, paragraf 1 saya bicarakan tentang kalimat kompleks. Kalimat atau definisi kalimat kompleks. Definisi kalimat kompleks misalnya, contoh. Saya paragraf 1 akan bicara kalimat. Kemudian yang kedua itu kalimat atau query kompleks dalam perintah suara. Saya seperti itu. Kemudian yang kedua saya akan bicara query kompleks untuk data terstruktur. Nah, jadi jangan digabung, misalnya ini kan beda idea gitu ya. Kalau jangan digabung gitu ya. Misalnya Anda di paragraf 1 Anda bicara ini, kemudian setelahnya Anda bicara ini juga kan gitu ya. Nah, jadi terutama kalau dalam satu level.
Nah, ini tidak terlalu bagus. Kalau misalnya Anda bisa memecah itu lebih baik. Walaupun paragrafnya tidak terlalu panjang ya, itu tidak masalah. Tapi terlihat, oh dia bicara ini, kemudian paragraf kedua bicara ini, dan seterusnya. Kira-kira semacam itu ya. Oke. Itu, jadi main idea selalu diberikan di awal paragraf, atau di awal bagian gitu ya, dan satu paragraf, satu ide bahasan. Seperti itu ya. Dan saya coba saja. Khawatir kita hasil videonya apakah 2 layar atau 1 layar. Oke, ini sudah. Kemudian yang selanjutnya keempat, menggunakan kalimat ilmiah gitu ya. Kaidah kalimat ilmiah itu yang singkat, ini juga pernah saya sampaikan, singkat, padat, define, dan mengurangi kata-kata non ilmiah atau ambigu. Maksudnya kata-kata non ilmiah atau ambigu itu yang seperti apa? Ya, ambigu itu bisa artinya banyak gitu ya. Bisa berarti maknanya banyak. Sebagai contoh, Anda atau mungkin kalau ambigu itu harus menjelaskan maksud utamanya gitu ya. Kadang-kadang tidak setiap orang bisa menjelaskan dengan define gitu ya. Jadi maksudnya terfokus atau konvergen pada tema atau maksud tertentu gitu. Jadi kalimatnya itu bersayap. Ini maksudnya apa? Dia mau ngomong soal A atau soal B kan gitu ya. Jadi kadang-kadang atau bahkan kalau karena penyusunan kalimatnya itu tidak bagus, jadi fokusnya itu sebenarnya di A tapi seperti cenderung fokusnya malah ke B, maksudnya A tapi tulisannya ke B. Nah, seperti itu ya ambigu. Kemudian ini yang paling sering, kalau misalnya kalimat yang ambigu itu bisa ini ya, bisa dikoreksi dengan agak lebih mudah sih misalnya. Tapi yang sering terjadi ini yang pengalaman saya itu ini, pengalaman cutting Anda itu sering menggunakan kata-kata yang non ilmiah. Atau non ilmiah itu maksudnya apa sih Bu? Non ilmiah itu terlalu fiksional ya, terlalu fiksi. Seperti apa ya, misalnya atau kalimat-kalimat atau menggunakan kata yang tidak perlu atau tidak penting. Sebagai contoh yang saya ingat itu, saya tidak tahu di TA yang mana, tapi ini jadi TA, sudah jadi dokumen TA gitu. Jadi saya jadi penguji. Dia mengatakan begini, dunia internet kurang lebih ya saat ini sudah sangat dahsyat. Intinya itu dia mau cerita bahwa internet itu digunakan di hampir semua orang gitu ya, hampir semua, tidak ada manusia manapun yang manusia dewasa yang maksudnya yang tidak mengenal itu apa internet gitu ya. Sebagian besar dan perkembangan data di internet itu juga sangat luas, intinya seperti itu. Tapi kalimat yang dia gunakan seperti ini. Dunia internet saat ini sudah, atau internet ya, atau misalnya data-data di internet, tapi intinya itu internet saat ini sudah sangat dahsyat. Ini terlalu fiksional ya, bombastis, tidak ilmiah kalimat seperti ini. Kalau misalnya maksud Anda adalah mau mengatakan bahwa penggunaan internet itu luar biasa, gunakan dengan data. Misalnya gini, in the year, pakai bahasa Indonesia ya, di tahun, misalnya di tahun 2020 saat ini pengguna internet berdasarkan pengguna internet sejumlah berapa gitu ya. Kamu tuliskan aja angka gitu ya. Kemudian dikasih citasi ini ya. Misalnya dikasih citasi gitu ya, citasi tahun 2020. Kemudian sejumlah berapa? Kemudian 5 tahun dan graf dibandingkan tahun 2019 misalnya, di tahun 2009 data tersebut menunjukkan misalnya peningkatan sebesar berapa persen gitu ya, berapa persen misalnya, percentage gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dalam 5 tahun gitu ya, dalam 5 tahun ke belakang maksudnya 2018, 2017, dan seterusnya itu pun
peningkatannya konstan misalnya. Ini contoh saja. Nah, peningkatannya konstan dan seterusnya. Kemudian mungkin ada diprediksi menurut report misalnya, report dari siapa gitu. Kemudian Anda buat sitasi tahun 2019 misalnya memprediksi jumlah pengguna, kok panjang sekali jadi pengguna internet hingga berapa, hingga 2025 misalnya akan meningkat sejumlah berapa, misalnya seperti itu. Nah, ini memang ini sih, jadi ini ilmiah ya. Kalau Anda mau menceritakan bahwa pengguna internet ini sudah sangat dahsyat, itu dengan seperti ini lebih ilmiah. Jadi apakah itu sangat dahsyat atau tidak, itu kemudian berdasarkan data atau fakta. Jadi dikurangi dengan kata-kata seperti itu, dengan surat. Atau kalau misalnya tidak terlalu panjang seperti itu, pengguna internet gitu ya, selalu pengguna internet semakin besar setiap tahunnya. Kemudian Anda buat sitasi gitu ya, 2020, dan diperkirakan akan terus bertambah. Misalnya gitu ya, bertambah. Anda buat sitasi lagi. Nah, misalnya ini 2019 misalnya. Nah, ini kalau Anda mau bisa mengganti ini internet saat ini dengan sangat dahsyat, bisa dengan cara seperti ini lebih bagus lagi, ini sangat detail. Ini orang suka dengan seperti ini. Oh, data, bicara data, sitasi gitu ya. Kemudian bisa juga seperti penggunaan semakin besar setiap tahunnya. Dan diperkirakan terus bertambah. Mungkin ditambahkan data 2020 berapa, 2019 berapa. Terlihat di tabel berapa. Nah, seperti itu loh. Penggunaan setiap tahunnya terlihat atau seperti misalnya seperti terlihat di tabel 1 misalnya itu. Nah, kemudian di sini ada tabel 1 misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, ini tabel 1, ada tabelnya di bawahnya, kemudian ada sitasi di sini tabel 1 tabel 1 data pengguna internet misalnya. Kemudian Anda sitasi internet di sini kemudian ada tabel ya, di sini ada tabel gitu. Kemudian Anda sitasi, karena datanya Anda ambil, jadi semua harus disitasi. Saya pernah sampaikan kan ya, jadi ciri dari penulisan ilmiah itu salah satunya ilmiah itu ya tadi, yang menunjukkan sebuah dokumen itu ilmiah atau tidak itu lihat sitasinya. Ada sitasi atau tidak? Nah, kalau misalnya Anda pengen paragraf Anda ini, di setiap paragraf Anda itu adalah paragraf ilmiah, maka pasti setiap paragraf harus ada sitasinya. Kecuali paragraf tersebut merupakan sebuah kesimpulan. Gitu ya. Nah, ini mengulangi kata-kata yang non-ilmiah. Non-ilmiah itu apa ya? Tidak ada dasarnya atau lebay gitu, yang seperti ini tidak diterima gitu ya. Tidak diterima. Memang ada sih satu publisher, tidak terlalu banyak, few publisher ya, yang menerima kata-kata yang unik seperti ini gitu ya. Saya mengatakan unik saja biar lebih positif. Tapi sebagian besar itu tidak kan gitu ya. Sebagian besar itu tidak. Termasuk di Indonesia. Saya akan bicara di Indonesia. Nanti kalau misalnya Anda bicara dengan gaya ilmiah di Indonesia itu, jadi gaya tulisnya itu tidak seperti fiksi. Bukan seperti fiksi yang imajinasi gitu ya. Harus ada datanya, harus imajinatif, tapi harus terprediksi, sudah tercatat gitu. Nah, itulah ilmiah kan gitu ya. Nah, kemudian juga ini misalnya singkat, padat, dan define. Singkat itu ya tidak muluk-muluk, tidak mengatakan, tidak terlalu panjang. Anda mau menjelaskan satu hal itu sesingkat mungkin gitu ya. Seperti ini, pengguna internet semakin besar setiap tahunnya. Nah, terusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa ini memang rasa ya nanti apakah itu singkat atau singkat padat, itu nanti Anda bisa berlatih. Ini kayaknya bisa dipotong. Kalau misalnya sesuatu yang bisa dipotong, itu dipotong aja. Terutama misalnya menggunakan konjungsi ya, kata-kata konjungsi. Seperti oleh karena itu, dengan demikian gitu ya. Itu bisa membantu Anda untuk memberikan singkat padat. Singkat padat itu juga
ini ada yang kurang. Ikuti aturan penulisan ya. Penulisan baku. Ini ada yang kurang. Ya. Singkat padat. Jadi sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Tidak semakin pendek semakin bagus. Intinya seperti itu. Asal tidak maknanya berubah. Kemudian define. Define itu terdefinisi. Jadi tidak membingungkan gitu ya. Maksudnya apa sih? Misalnya Anda mau menggunakan kata-kata apa sih bahasa Indonesia? Renjana, misalnya gitu ya. Renjana itu ada loh dalam bahasa Indonesia. Misalnya Anda mau menyampaikan apa yang disampaikan Tim Berners-Lee ya. Tim Berners-Lee itu penemu internet. Beliau sebenarnya seorang ahli fisika gitu ya. Atau peneliti dalam bidang fisika gitu. Jadi beliau peneliti dalam bidang fisika karena ya kuasa Tuhan kemudian menjadi penemu internet malahan. Sehingga kalau Anda tahu Tim Berners-Lee itu jarang sekali punya artikel ilmiah dalam bidang komputer, tidak ada bahkan gitu. Tapi beliau orang yang paling berjasa dalam bidang komputer gitu ya. Itu luar biasanya ya. Ya, Tuhan Maha Adil ya, Allah Maha Adil. Misalnya begini, misalnya Tim Berners-Lee mungkin Anda citasi gitu ya. Citasi misalnya tahun berapa? 2000 gitu ya. Dalam forum apa gitu ya. Forum tertentu gitu ABC misalnya menyampaikan renjana gitu ya, misalnya renjana terkait teknologi web 3.0 3.0. Nah, seperti itu ya. Terkait dengan teknologi 0.0. Nah, misalnya gini, bahasa renjana. Ini kadang mungkin maksudnya apa sih renjana define? Walaupun ini penggunaan bahasa Indonesia ya. Bahasa renjana itu asa gitu ya. Asa tapi yang lebih lagi. Jadi kayak kalau bahasa Inggris itu passion gitu ya, passion. Jadi goal dengan passion itu kan beda. What's your goal? Kalau ditanya what is your goal dengan what is your passion? Ya, anggap saja seperti itu. Jadi sepertinya juga misalnya apa asamu dengan apa renjanamu. Nah, semacam itu. Renjana itu want to do something but more gitu ya, dengan tenaga dalam, kira-kira semacam itu. Misalnya ini, define. Jadi kalau misalnya ini tadi sama Tuhan mana sih? Ya, ini. Define itu jelas terdefinisi seperti apa kan begitu ya. Terdefinisi dengan jelas. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak terlalu jelas. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ini bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, misalnya teknologi web ini ya. Web 3.0 ini kan sudah terdefinisi. Tapi ini bagus. Oh, web 3.0 itu apa? Itu sudah ada definisinya. Tapi misalnya yang tidak define teknologi internet yang fokus pada meaning of data. Oke lah, ini anggap saja bagus. Nah, ini sebenarnya teknologi internet yang fokus pada meaning of data. Ini tidak terlalu define ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa ya teknologi arti dari internet yang fokus pada meaning of data ini ambigu, maksudnya apa kan tidak terlalu jelas. Jadi minimal lebih baik web 3.0. Nah, definisinya salah satunya adalah internet yang fokus pada meaning of data. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi define. Jadi jangan menggunakan istilah yang tidak dimengerti. Kalau misalnya Anda menggunakan, kalau ini Anda merasa yakin ini memang renjana ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, nggak apa-apa digunakan. Tapi jangan menggunakan kata atau kalimat yang tidak terlalu atau memang tidak baku gitu ya. Jadi tidak terdefinisi maksudnya apa gitu ya. Ya itu. Seperti menggunakan istilah-istilah yang definisinya masih ambigu gitu ya, semacam itu. Oke ya. Kemudian, nah ini penting juga ini mengikuti aturan penulisan baku. Aturan penulisan baku itu ya tergantung kalau Anda menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia kan kita tahu bahasa Indonesia itu subjek gitu kan, predikat, objek gitu kan ya. Jadi urutannya seperti itu. Subjek, predikat, objek. Predikat ini bisa kalimat aktif, bisa kalimat pasif. Bentar. Oh ya, ini kalimat aktif ya. Kalau pasif itu kan O, PS gini ya.
objek, predikat, subjek kan. Nah, seperti itu. Baru kemudian di sini ada adjektif, kata sifat, kata keterangan, kalimat kata keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Kemudian ada kata sifat gitu ya. Kata sifat misalnya P ini di sini ada kata sifat. Jadi baku lah, sesuai dengan bakunya seperti apa. Jadi jangan, terutama ini S standar. Kalau dalam bahasa Inggris itu standarnya harus ada subjek, ada predikat. Tidak boleh ada kalimat yang tidak ada subjek, hanya subjek saja atau hanya predikat saja gitu. Yang paling minimal kan subjek predikat ya. Seperti misalnya saya sedang makan. Ini boleh ya kalau dalam bahasa Indonesia. Minimal sama ya, berarti bahasa Indonesia seperti SP. Saya sedang makan ini. Saya subjek, sedang makan ini predikat, kan begitu ya. Atau saya makan gitu ya. Saya makan. Kalau saya makan ini tidak tepat ya, kurang tepat. Misalnya saya makan. Kok saya makan? Kalau saya sedang makan, oke cukup ya. Tapi kalau saya makan ini ada yang kurang. Ini not complete sentence atau kalimat yang tidak lengkap karena harus adanya ada objek. Saya makan nasi. Nah, ini benar subjek, predikat, objek. Nah, hal semacam ini ya. Jadi nanti Anda bisa cek. Jadi ketika Anda mau menulis itu apakah ini mengikuti kaidah bahasa yang saya gunakan. Kalau bahasa Indonesia berarti kaidah grammarnya bahasa Indonesia kan begitu ya. Terutama kalau misalnya kalimat menggunakan kalimat apa itu anak kalimat, itu induk kalimat, nah seperti itu Anda harus perhatikan gitu ya. Jadi walaupun grammar itu bukan menjadi fokus utama dalam kalimat ilmiah gitu ya, bukan dalam tulisan ilmiah gitu ya, tapi Anda harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang digunakan. Nah, kira-kira semacam itu. Begitu juga. Baik. Kira-kira semacam itu. Jadi jangan melanggar aturan-aturan dalam penggunaan aturan-aturan grammar yang dari bahasa yang kita gunakan. Begitu juga nanti kalau bahasa Inggris ya. Jadi lebih sedikit kompleks mungkin ya, karena bahasa Inggris juga bukan bahasa sehari-hari kita atau bahasa nasional, jadi mungkin lebih rumit. Tapi setidaknya kalau nanti dokumennya kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Menggunakan bahasa Indonesia ya berarti usahakan sebaik mungkin gitu ya, Anda mengikuti aturan-aturan dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu yang utama. Sebentar. Oke, sepertinya sudah. Lanjut. Anda selain ini, ada lagi. Selain itu, Anda yang saya sampaikan tadi sebelum saya masuk ke perbaikan ya, itu Anda perlu memperhatikan juga tipe ya. Jadi kalau Anda menuliskan tuh hidupkan grammar gitu ya, cek grammarnya. Cek grammarnya agar memudahkan Anda, kan ini sudah banyak ya. Jadi aplikasi pengolah kata itu yang embed dengan grammar, tergantung grammar yang dituju apa atau yang dipilih apa. bahasa yang digunakan itu juga penting biar Anda tidak salah ini ya, tidak salah atau terlalu banyak kesalahannya, tertumpuk-tumpuk gitu ya. Kayaknya ada satu lagi deh, nggak apa-apa lah, nanti saya berikan di belakang saja. Baik, sekarang masuk ke bagian latar belakang. Ini contoh ya di latar belakang tadi saya sampaikan. Nah, termasuk karena tadi paragraf pertama dari latar belakang itu bagian yang utama, satu section dari bab 1 ya, bab 1 juga. Jadi bagian yang penting itu, bagian yang cukup penting, ini bagian penting itu dalam draft proposal saya itu adalah bab 1, kemudian latar belakang, kemudian paragraf pertama di latar. Nah, ini penting ya. Jadi bagian yang penting itu ini bab 1, latar belakang secara umum ya. Kemudian lebih penting lagi adalah paragraf pertama di latar belakang. Nah, baik. Ini jadi latar belakang itu oke. Kalau tadi saya baik.
outline tadi mana ya? Nah ini outline. Jadi ketika Anda membuat outline, baik itu di latar belakang, terutama di latar belakang ya, ataupun di bagian yang lain nanti, itu pastikan Anda itu membuat sebuah alur ya. Alur, nanti saya tuliskan aja di bagian bagian bawah. Jadi Anda harus membuat alur. Jadi ketika pembaca, entah itu penguji ataupun siapapun yang membaca dokumen Anda itu, dari awal membaca paragraf 1, turun ke paragraf 2, turun ke paragraf 3, itu sambung menyambung gitu ya. Jadi tidak, ini gimana sih paragraf 1 dia bicara problem kalimat kompleks. Terus dia paragraf 2 bicara Google Assistant. Oh nggak terlalu nyambung ya kan gitu ya. Atau paragraf 1 dia ngomong tentang misalnya ini analisa sosial media penting dalam analisa sosial media mungkin penting dalam pengambilan keputusan atau melihat tren gitu ya, membantu dalam pengambilan keputusan. Tapi di paragraf 2 terus dia bicara machine learning. Nah misalnya seperti, jadi mungkin iya tetap nyambung tapi jangan sampai jeglek gitu ya. Tahu yang jeglek dalam bahasa Jawa itu jeglek, jadi terlalu crisp gitu ya, terlalu tajam. Maksudnya kok nggak terlalu nyambung. Jadi akan lebih baik kalau dalam sebuah alur kan gitu ya. Alur. Jadi orang ketika membaca itu paragraf 1 turun ke paragraf 2 itu nyambung gitu. Oh iya. Jadi kayak semacam runtutan logikanya itu diatur gitu ya. Ketika dia membaca itu terkontrol gitu ya. Terkontrol dengan tulisan yang Anda tulis. Nanti saya tuliskan di bagian 9. Nah, kemudian di bagian latar belakang. Nah, ini yang sering terjadi di dokumen yang sudah pernah saya baca, itu bahwa kadang-kadang mereka itu tidak menempatkan problem dari sisi informatika itu didahulukan. Justru problem yang di luar informatika atau yang sifatnya kasus gitu ya, itu diberikan porsi yang terbesar gitu ya. Jadi sebaiknya di latar belakang itu Anda lebih fokus pada problem yang dilihat dari sudut pandang informatika atau yang memang menjadi porsi terbesar. Mungkin permasalahan itu kan ada permasalahan utama dan ada permasalahan tambahan nah, gitu. Jadi Anda harus bisa membuat dalam latar belakang Anda itu bicara ini dari sisi informatikanya didahulukan, kemudian memang bagian utama itulah yang terpenting itu diberikan porsi yang lebih. Kalau porsi yang lebih itu biasanya jumlah paragraf yang berisi dari ide problem tersebut juga lebih banyak kan begitu. Secara sederhana atau logika sederhananya semacam itu kan begitu. Jadi jangan terbalik. Misalnya ini contoh. Dia fokusnya karena ini ya. Fokusnya ini mungkin nggak terlalu buruk sekali. Saya analisa pertanyaan kompleks dalam perintah suara untuk mencari data terstruktur dengan metode Generate Configuration SQL. Dari sini problem utamanya itu adalah sebenarnya ini kan. Nah, kan? Analisa pertanyaan kompleks. Dalam perintah suara ini tuh hanya tambahannya saja, analisa perangkat. Dalam perintah suaranya itu tambahannya saja gitu ya, tambahan. Tapi yang utama adalah analisa pertanyaan kompleksnya. Nah, kalau memang yang bagian utama adalah problem dalam analisa pertanyaan kompleks, maka wajib dalam pendahuluan itu cerita bagaimana sulitnya pertanyaan kompleks. Ini sudah dari sudut informatika ya, lebih dari sudut informatika. Jadi Anda harus cerita lebih banyak tentang pertanyaan kompleks di sini, question answering juga. Nah, begitu ya. Jadi kemudian bahwa perintah suara itu hanya aksesoris saja. Jadi tidak perlu harus digunakan porsi yang lebih atau dijelaskan porsi yang lebih terkait dengan perintah suara. Sebentar, mungkin ada contoh yang lebih baik. Kalau itu karena itu tadi tidak terlalu jomplang gitu ya, tidak terlalu sulit maksud saya, mohon maaf untuk menuliskan latar belakangnya. Mungkin ini yang kasus ya, misalnya yang ini kasus nyata, saya ingat-ingat. Oh ya, yang kemarin baru saja terkait dengan, bentar, saya ingat-ingat lagi, saya buka lagi. Oh, yang kemarin ya, habis Semhas itu ini yang baru saja Semhas, multi-layer decision making, pemilihan
dan penggunaan, ini topiknya ya, judulnya penggunaan obat herbal, intinya gitulah. Nah, oke ya. Oke, nah intinya seperti ini. Ini kalau terjebak gitu ya, kalau latar belakangnya terjebak, maka latar belakangnya itu akan lebih bicara penggunaan obat herbal. Loh, memang ya kita punya problem kayak seperti misalnya Departemen Kesehatan Indonesia itu mencanangkan memang Indonesia itu menjadi pusat tanaman obat tradisional atau obat tanaman herbal, karena biodiversity kita itu memang sangat besar gitu ya. Mungkin ya paling besar setelah Brazil kan, seperti itu. Jadi passion untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat obat tradisional, obat herbal, kemudian penelitiannya juga, terus kehebatan atau grafik dunia itu kemudian lebih shifting ke obat herbal daripada obat kimia dan lain-lain. Itu memang ya problem yang sangat istilahnya itu sangat seksi gitu ya. Cuma kalau Anda membahas penggunaan obat herbalnya itu menjadi bagian yang utama, problem utama gitu ya, menjadi problem utama di dokumen TA Anda, di dokumen proposal Anda, itu salah tempat. Itu akan bagus menjadi latar belakang. Kalau Anda cerita kayak tadi, misalnya cerita awalnya saya cerita tentang tren herbal di dunia gitu, herbal di dunia. Terus kemudian atau tren penelitian juga bisa ya, penelitian herbal di dunia kan begitu. Ini latar belakang yang tone-nya atau bau-baunya seperti ini cocok untuk latar belakang domain-domain seperti farmasi atau kedokteran, paling cocok ini problem gitu ya. Tapi kalau dalam bidang informatika justru ini bukan ini trennya. Maksudnya bukan ini fokusnya, tapi fokusnya adalah ini. Nah, multi-layer decision making. Jadi sebaiknya ketika Anda bicara latar belakangnya itu, saya tunjukkan ini. Ini cocok untuk fokus ya, atau bagian utama atau problem utama farmasi atau kedokteran. Ya kan, farmasi atau kedokteran. Nah, tetap nggak apa-apa ya. Jadi Anda menuliskan tren herbal itu nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi oke, ini penting juga dipelajari. Nah, kalau di informatika justru yang perlu menjadi fokus utama itu pada multi-layernya, multi-layer decision support system. Nah, lebih pada tentang framework multi-layer decision support system. Nah, ini kajian. Jadi sewajarnya di latar belakang itu Anda lebih banyak cerita tentang atau menguraikan atau membuat flow tulisan berkaitan dengan multi-layer decision making, kan begitu. Multi-layer decision support system. Jadi paham ya? Seperti juga misalnya kemarin apa itu, misalnya ada yang temanya menarik sekali soalnya. Jadi saya ingat sekali yang malaria kemarin ya. Jadi misalnya penyebaran, kalau nggak salah penyebaran malaria gitu ya. Malaria di Papua gitu ya kayaknya, di provinsi Papua gitu. Papua itu provinsinya ada berapa? Mohon maaf ya, anggap saja betul gitu ya. Kalau zaman dulu saya di SD namanya Irian Jaya, tapi katanya sekarang udah ganti gitu. Ya itu, misalnya penyebaran apa gitu ya, penyebaran malaria di Papua. Nah, kira-kira semacam itu topiknya. Nah, ketika di latar belakang itu Anda jangan cerita malaria terlalu banyak. Jangan cerita di latar malaria, jangan terlalu banyak. Seperti juga misalnya distribusi obat atau apanya itu. Jadi malaria itu menjadi pandemi misalnya, atau menjadi periodik pandemi di area-area tertentu, jangan cerita itunya. Oke, boleh cerita tapi jangan terlalu banyak lah. Bahwa ada problem. Nah, justru yang perlu dikuatkan kalau di informatika di bagian apanya? Misalnya seingat saya kemarin misalnya pemodelan gitu ya, pemodelan penyebaran. Jadi nanti mungkin ini ya, mungkin saya kurang tahu, mungkin mau membuat prediksi gitu ya, mau membuat prediksi titik-titik gitu ya, titik-titik rawan, bisa jadi prediksi titik-titik rawan apa itu,
area titik-titik sudah area. Ini ambigu, ini terlalu banyak. Prediksi titik-titik rawan malaria mungkin di musim hujan tahun depan gitu ya. Malaria itu bahayanya musim hujan atau musim kemarau. Ya itulah, pokoknya itulah, atau mungkin 3 bulan ke depan misalnya, seperti pemodelan penyebaran gitu ya, karena dia mungkin menggunakan pemodelan penyebarannya dengan apa itu dengan graf misalnya, pemodelan penyebaran apa itu N-graph misalnya, atau P-graph atau yang lain dan lain-lain gitu ya, dalam penyebaran apa itu area apa itu penyebaran malaria misalnya, seperti itu. Jadi di bagian pendahulu latar belakang itu lebih pada cerita problem dalam pemodelannya gitu ya, jangan cerita malarianya. Misalnya gini, pemodelan penyakit itu kendalanya itu biasanya di mana? Oh, kurangnya faktor A, kurangnya faktor B misalnya, atau C dan seterusnya, sehingga menyebabkan modelnya itu prediksinya itu tingkat akurasinya apa itu misalnya masih kurang dari 75% gitu ya. Jadi masih tidak terlalu meyakinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari hasil pemodelannya itu tingkat akurasinya itu ternyata dari hasil prediksinya itu 85%, nah itu kan lebih confidence, lebih percaya diri. Nah, hal semacam, jadi cerita tentang di latar belakangnya lebih cerita bagaimana, bukan malarianya ya, bukan wilayah-wilayah pandemi periodik malaria, tapi lebih cerita tentang pemodelannya kan gitu. Nah, itu lebih baik. Bukannya tidak boleh cerita ya, bukan tidak boleh menuliskan tentang malarianya, tetap ya kasusnya tentang malaria di area tertentu ya. Ini spesifik malah bagus. Malaria, karena malaria di Jawa mungkin beda dengan malaria di Sulawesi, mungkin beda di malaria di Papua. Mungkin jenis malarianya juga berbeda kan gitu. Nah, itu fokus, ini kan objek. Nah, jangan banyak-banyak, tapi boleh untuk mengantarkan ya. Untuk mengantarkan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Itu ya. Jadi di latar belakang itu Anda buat alur yang baik dan fokusnya lebih pada informatikanya dan bagian yang utama atau porsi yang besar. Oke, dasar teori. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Dasar teori itu kaidah-kaidah dasar ya. Nih, silahkan Anda baca di ini basic teori ya. Di bagian basic teori itu harusnya isinya apa. Jadi ada datanya di sini. Oh, basic teori. Nah, ini basic teori itu justru sifatnya itu ya ilmu-ilmu yang sifatnya fundamental gitu ya. Saya selalu beberapa kali menyampaikan, kalau Anda bicara penelitian terkait berarti Anda bicara recent work. Kalau Anda bicara basic theory itu justru Anda cerita atau menuliskan tentang apa itu old gitu ya, old knowledge, atau namanya dasar teori yang menjadi benar-benar menjadi dasar gitu ya. Bukan yang menjadi tiang tapi jadi dasar gitu. Jadi dasarnya apa? Kamu menggunakan dasar-dasarnya apa kan begitu. Nah, itu misalnya dasar-dasarnya graf misalnya, kalau tadi ya misalnya terkait dengan pemodelan dengan menggunakan graf, Anda cerita tentang graf gitu ya. Kalau di dasar teori graf misalnya, kemudian teori graf yang berkaitan dengan prediksi seperti apa. Nah, seperti itu maksudnya di dasar teori. Nah, ini penuliskannya itu dituliskan per area. Maksudnya per area bagaimana? Nah, karena namanya dasar teori itu kan tidak hanya dalam satu bidang tertentu. Maksudnya bidang tertentu apa, Bu? Misalnya gini. Kan bidang informatika banyak ya. Area-area dalam bidang informatika. Misalnya di situ ada apa itu? Data mining misalnya, area data mining. Tapi Anda mungkin juga menggunakan apa itu? Ada area ini arsitektur sistem atau sistem. Nah, karena mungkin Anda mau membangun sebuah arsitektur sistem gitu ya, terkait dengan pemodelan tadi misalnya Anda. Nah, ini data mining ini kan satu area sendiri dan itu berbeda atau yang tidak beririsan nih istilahnya mungkin ya, jauh dengan yang atau sistem atau arsitektur sistem. Nah, itu nanti Anda buatnya itu per area. Jadi jangan dicampur-campur. Misalnya data mining, Anda cerita misalnya support vector machine gitu ya. Anda cerita pakai SVM, anggap saja betul. Support vector machine, kemudian habis itu Anda cerita tentang ini sistem misalnya.
Jadi tidak terlalu urut gitu ya, tidak terlalu urut. Jadi Anda menuliskannya itu per area. Jadi Anda cerita dulu tentang mungkin awal-awal data mining gitu ya, semuanya yang berkaitan dengan data mining, kemudian arsitektur. Jadi apakah itu nggak nyambung? Memang nggak terlalu nyambung, namanya dasar teori itu kan tidak harus selalu membuat alurnya itu nyambung satu dengan yang lain. Tapi yang utama ini urut ya, boleh urut. Urutnya itu dari umum ke khusus. Tadi ya, ditulis per area misalnya seperti tadi. Kemudian urut dari umum ke khusus. Urut dari umum ke khusus tuh misalnya di sini data mining. Kan paling umum ya, data mining itu paling umum. Kemudian Anda punya subsection. Misalnya subsection A gitu ya, atau 1 atau 4.1 gitu, atau 3.1, nah semacam itulah. Itu misalnya Anda cerita machine learning. Nah, misalnya machine learning. Baru kemudian karena Anda menggunakannya machine learning ya, menggunakan machine learning, kemudian baru Anda punya SVM, misalnya support vector machine. Itu kan bagian di dalamnya itu dari umum ke khusus. Umumnya yang mana? Data mining. Yang khusus mana? Machine learning. Misalnya seperti itu. Oke ya. Kemudian arsitektur sistem misalnya dari umum arsitektur sistem, kemudian Anda mesti cerita 3 tier atau 4 tier sekarang yang terkeren ya. Tier system, 4 tier system. Apa ini? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Ini nanti tolong di bahasa Indonesia kan. 4 tier system gitu ya. 4 tier system atau network gitu ya. Network system. Saya seperti itu. Jadi arsitekturnya itu modelnya seperti apa? Jadi umum ke khusus. Kemudian dari yang paling penting atau yang paling utama. Nah, misalnya nanti Anda menggunakan machine learning, ya berarti yang utama machine learning gitu ya. Yang paling utama, termasuk secara blok antara data mining dengan arsitektur sistem ini, mana yang lebih utama di penelitian Anda? Mungkin yang paling utama data mining. Tapi yang ini tambahannya saja, karena Anda harus tahu juga basic teori tentang arsitektur sistem. Yang utama dari umum ke khusus mungkin terkait dengan modeling dulu ya, modeling itu yang paling utama. Ya karena mau pemodelan, jadi definisi modeling dulu. Modeling apa? Modeling problem. Nah, kan ada cerita problem modeling. Kemudian di sini Anda bicara graph teori misalnya, graph atau teori graph, bahasa Indonesia gitu ya, teori grafnya gimana? Graph atau graph gini, gitu ya, teori graph. Nah, kira-kira semacam jadi urut. Kalau yang ini yang paling utama itu masalah modeling. Modeling itu kan abstrak ya, paling dasar. Problem modeling seperti apa? Kemudian teori graph, kemudian karena menggunakan data mining, kemudian seterusnya semacam itu. Jadi tergantung, dan dasar teori itu yang Anda masukkan itu yang Anda pakai saja. Jadi yang tidak Anda pakai tidak perlu ditulis. Misalnya nih modeling kan banyak. Ada problem modeling, ada data modeling, ada segala macam, banyak sekali ya. Kalau yang utama problem modeling saja gitu ya. Atau optimasi optimum model misalnya seperti itu. Teori graph juga banyak kan, juga luas kan. Jadi yang Anda pakai yang Anda gunakan saja. Yang akan Anda gunakan, yang tidak perlu Anda gunakan tidak perlu ditulis. Data mining juga banyak kan, ada decision tree gitu ya, ada macam-macam. Nah, kalau misalnya decision tree yang tidak Anda gunakan, jangan dimasukkan. Nanti bisa atau satu buku gitu masuk banyak sekali. Jadi yang Anda perlukan. Jadi saya sampaikan kemarin, ingat di video sebelumnya, dasar teori itu anggap saja misalnya ada seseorang gitu ya yang mau melakukan penelitian yang Anda kerjakan. Itu kira-kira itu dia harus ngerti apa dulu. Nah, itu the basic teori. Jadi ketika Anda membaca dokumen Anda itu, saya harus ngerti pemodelan dulu, teori graph dulu, data mining dulu, data miningnya ini dan ini, dan arsitektur sistem arsitekturnya ini dan ini. Kalau pemahaman dasar saya minimal ini untuk bisa mengerjakan TA ini. Sehingga kemudian, saya mau belajar, saya nggak ngerti graph, saya belajar teori graph dulu. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi dasar teori itu semacam itu. Jadi bayangkan seseorang yang mau mengerjakan penelitian yang Anda kerjakan, itu dia harus ngerti apa dulu. Gitu ya. Lanjut, penelitian terkait sudah saya bahas cukup banyak gitu ya di video-video sebelumnya. Intinya penelitian terkait itu justru recent gitu ya, recent work.
recent work 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang recent work-nya seperti apa? Itu menjadi penelitian terkait. Nah, perbedaannya di situ. Saya tidak perlu jelaskan lagi ya, tugasnya sudah sangat banyak untuk penelitian terkait, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian metodologi penelitian. Di sini sudah saya jelaskan juga metodologi penelitian ya di sini. Intinya metodologi penelitian itu adalah langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah step-step gitu ya. Step-step untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan rumusan masalah Anda. Nah, di sini tergambar atau terjelaskan atau penjelasan alur penyelesaian masalah Anda. Jadi ketika orang baca metodologi penelitian Anda itu tahu yang Anda kerjakan apa, kemudian cara mengerjakannya bagaimana, kemudian begitu juga langkah-langkahnya seperti apa, tergambar gitu ya di metodologi penelitian. Nah, sehingga di situ termasuk sampai dari awal gitu ya, dari awal sampai akhir, dari awal inisiasi penelitian sampai akhir evaluasi. Sampai akhir evaluasi itu harus tergambar di metodologi atau terjelaskan di metodologi penelitian Anda. Tujuannya bagi pembaca, mereka tahu langkah-langkah yang harus mereka kerjakan seperti apa, step-stepnya seperti apa. Kalau di hadapan penguji nanti penguji proposal TA Anda itu tahu, Anda itu bisa diketahui anak ini tuh tahu bagaimana mengerjakan atau tahu langkah-langkah mengerjakan karena belum dikerjakan kan, karena baru rencana atau proposal. Nah, seperti itu. Jadi tergambar. Misalnya Anda terlihat metodologi penelitiannya itu terlalu dangkal nih. Misalnya kamu melakukan crawling, misalnya crawling data dari Twitter. Ini kayak mana crawlingnya? Langkahnya bagaimana? Terus yang di crawling apa? Kemudian seberapa lama? Nah, seperti itu. Jadi contohnya tadi misalnya mau crawling kan banyak yang idenya pakai Twitter, crawling Twitter. Kemudian Anda cuma menjelaskan proses pengumpulan data melalui crawling Twitter dari beberapa akun. Sudah seperti itu. Itu enggak buruk itu penelitian metodologi penelitian seperti itu. Harusnya Anda jelaskan crawling metode crawlingnya seperti apa, data apa saja yang diambil gitu ya. Kemudian rentangnya bisa jadi rentang data berapa lama, jadi berapa lama, kemudian menyimpannya bagaimana, dan lain-lain. Itu dituliskan. Oh iya, oke. Anak ini ngerti bagaimana menyelesaikan masalah. Oh, anak ini tahu bagaimana cara mengumpulkan data primer seperti dari sosial media seperti apa. Dia tahu. Oh, dia akan menggunakan ini. Kalau misalnya Anda menggunakan API gitu ya, atau library tertentu, gitu ya, atau library tertentu juga harus dijelaskan. Oh, untuk di sini saya gunakan misalnya tidak ada metode crawling secara khusus. Misalnya Anda cuma menambah dasar dari metode yang diambil, saya menggunakan library ini misalnya, library A. Nah, cuma kemudian karena saya mau menambahkan, kemudian library itu saya modifikasi menambahkan ini, dan itu dijelaskan gitu dalam metodologi penelitian, tergambar. Oh, sehingga kemudian tadi, misalnya kalau misalnya adik kelas Anda membaca itu, saya harus tahu menggunakan library ini, kemudian library-nya dimodifikasi seperti ini, datanya diambil, jadi jelas gitu ya. Nah, itu tergambar step by step. Ini sudah saya coba dibaca di sini ya nanti. Oke ya, semacam itu. Nah, yang utama itu saja ya. Yang utama untuk draft proposal TA itu semacam itu. Oke, ini sebagai contoh yang tadi rumusan masalah sudah saya jelaskan ya, menggunakan kalimat tanya dan goal-nya itu apa gitu ya, problem yang mau diangkat atau yang mau diselesaikan. Kemudian ada perhatian ini bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini dasar teori, dia pertama pengenalan ucapan, misalnya seperti ini. Iya, ini kayaknya bukan, maaf, ini bukan versi terakhir ya, bukan versi terakhir proposalnya, karena seingat saya ini sudah saya minta geser. Yang utama itu ya sistem tanya jawab ya, yang utama itu sistem question answering system, ya kan? Dia tentang question answering system, bukan, maksudnya yang perintah suara ini harusnya di bawah ini. Seingat saya taruh di bawah. Saya suruh dia taruh di bawah. Kemudian dibicara sistem tanya jawab, kemudian di dalam sistem tanya jawab itu bagian dalam information system, kemudian bicara data terstruktur, kan, dan seterusnya ada SQL dan sebagainya. Jadi intinya
adalah dasar teori yang digunakan dia atau dimanfaatkan dia dalam menyelesaikan masalah. Yang dia harus tahu ketika dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini cerita SQL dalam data terstruktur, dasar teorinya seperti apa. Kemudian secara khusus ya dia menggunakan ini. Tapi sebenarnya tidak harus speech text API ini ya. Ini sebenarnya bukan dasar teori, salah. Ini kayaknya bukan versi terbaru. Ingat saya ini saya salahkan. Jadi jangan pernah membuat API atau library itu menjadi dasar teori ya. Jangan. Itu masuknya di metodologi penelitian ini harusnya. Dia menggunakan API ini sekaligus ya contoh yang buruk disampaikan. Ini nah boleh kemudian ini termasuk ini ya prosa ini maksudnya dia bicara NLP toolkit ya. Ini juga tidak baik. Jangan pernah menggunakan ini bukan dasar teori ya. Jadi dasar teori itu harus teruji proven dalam waktu yang panjang nih. Jadi kalau misalnya ada API kayak tadi contoh yang buruknya. Jadi ya jangan memasukkan termasuk misalnya gini, Anda memasukkan bahasa pemrograman di dasar teori itu salah. Misalnya Java programming atau Mongo database itu jangan masuk ke dasar teori jangan pernah gitu ya. Kalau misalnya Anda pengen benar-benar masukkan misalnya Mongo database gitu ya. Jangan Mongo database-nya tapi mana tadi? Misalnya jangan Mongo database-nya dia dasar teori. Jangan Mongo database-nya tapi pada Mongo database itu kan NoSQL ya, NoSQL database. Nah, ini boleh NoSQL database ini bisa jadi dasar teori boleh. Sudah ada bukunya banyak sekali, penelitiannya juga banyak, komunitasnya ada. Tapi jangan Mongo gitu ya. Kalau Anda, tapi saya pakai Mongo, Bu. Kalau kamu cerita kamu pakai Mongo, itu jangan di dasar teori, tapi di metodologi penelitian. Misalnya, saya simpan hasil Twitter saya di Mongo database. Nah, Anda cerita saja di sini. Saya menggunakan, akhirnya kalau sudah tahu Mongo, berarti kan semua teknologi yang terkait dengan Mongo itu kemudian kalian gunakan. Pembaca tahu kan gitu. Nah, semacam itu. Oke ya, ini bukan proposal yang bagian akhir kayaknya. Nah, kira-kira semacam itu. Kemudian penelitian terkait Anda sudah cukup banyak, sudah tahu lah, mungkin sudah paling utama gitu ya. Paling utama, bagian terpenting gitu ya dalam menulis ilmiah. Kemudian bagian terpenting sebelum Anda melakukan menulis ilmiah karena harus membaca gitu ya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian di sini sederhana sebenarnya. Di sini terlihat bagaimana alur Anda melakukan penelitian, langkah-langkahnya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian Anda menjelaskan bagaimana Anda mengerjakan langkah-langkah tersebut. Jadi ketika membaca itu, dia ngerti nih bagaimana memproses kalimat itu seperti apa. Ini kan dasar-dasar natural language ya, tokenisasi, lematisasi, post-tagging dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian konversi, setelah itu hasilnya apa. Nah, itu terlihat, tergambar. Ini metodologinya bagus, dasar teorinya buruk, tapi metodologinya bagus. Nah, ini. Bertanya. Sampai kemudian berikan ini contohnya. Apakah ini, kemudian diolahnya hasilnya seperti apa. Langkah-langkahnya, hasilnya semacam ini, dan seterusnya. Sehingga kemudian terlihat di metodologi ini, dia ngerti bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, langkahnya semacam ini. Sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, kenapa dulu saya menggeber Anda, saya itu memaksa Anda untuk membaca banyak sekali, 25 ya, minimal 25 artikel ilmiah, kemudian membuat summary-nya baik dengan beberapa level sehingga tahu metodenya dan sebagainya, kan seperti itu. Saya buat beberapa tugas untuk itu. Tujuannya adalah memudahkan Anda ketika akan menuliskan semuanya ini. Jadi ketika Anda ide dari penelitian terkait ini, dari penelitian terkaitnya Anda proven, Anda mantap gitu ya, mantap di penelitian terkait, sehingga Anda tahu kemudian sampai tugas A9 kemarin ya, A8, A9, Anda tahu ide utamanya Anda itu apa, yang Anda kerjakan itu apa, itu langkah awal itu akan memudahkan Anda menuliskan bagian-bagian yang lain. Maksudnya apa, Bu? Memudahkan Anda untuk menuliskan latar belakang. Ya kan? Kalau Anda sudah mantap idenya apa, topiknya apa, masalah yang diangkat apa, menggunakan metode apa, kira-kira walaupun tidak 100% saya yakin,
karena Anda juga belum banyak tahu metode-metode yang perlu diimplementasikan apa, itu saya terima saja. Tapi setidaknya ada gambaran, oh saya akan menggunakan ini. Problem yang saya angkat ini, penelitian terkaitnya ini, yang sudah ada, penelitian yang ada, kemudian metode yang saya gunakan ini. Nah, kalau Anda sudah paham yang akan Anda kerjakan apa, ketika Anda menuliskan ini latar belakang, atau membuat outline ini tadi, dari awal sampai akhir, dari bab 1 sampai bab 4, bab 3 sampai metodologi penelitian itu bab 3 ya, kalau di template dokumen proposal, itu Anda tahu, oh, karena Anda sudah menjiwai gitu ya, menjiwai problem yang Anda angkat apa. Anda sudah sangat tahu penelitian-penelitian yang terkait itu apa saja. Nah, itu akan memudahkan Anda menuliskan latar belakang. Sangat beda sekali kalau Anda menuliskan latar belakang tapi Anda sendiri tidak yakin dengan ide Anda, itu sangat terlihat. Kenapa? Karena latar belakangnya kan sangat dangkal. Amat sangat dangkal. Ini maksudnya apa? Dia mau mengerjakan apa? Tidak jelas, itu terlihat. Tapi makanya saya paksa Anda sampai A9, itu Anda harus yakin dan pasti yang Anda kerjakan apa, Anda baru bisa menuliskan draft proposal TA Anda yang berisi latar belakang, yang berisi bab 1 sampai bab 3 tadi. Dari latar belakang, dari pendahuluan sampai metodologi penelitian. Jika tidak tanpa ada pendahuluan yang saya paksa Anda di bagian awal, yaitu di metodologi penelitian ini, Anda tidak paham, tidak jelas yang Anda kerjakan apa, pasti dokumen Anda juga nggak bunyi. Ini mau ngomong apa, nggak jelas, bingung, itu terlihat dari tulisan Anda. Sangat terlihat dari apa? Dari kedalaman penelitian terkait. Kalau penelitian terkait Anda itu cuma 1, 2, 3, itu terlihat Anda ketidakseriusan ide Anda atau kebingungan ide Anda itu terlihat. Anda bicara ide A, tapi penelitian terkait Anda itu B, gitu ya. Walaupun ya masih dalam satu area gitu ya. Masih dalam satu area tapi tidak nyambung gitu ya. Itu terlihat. Nah, oleh karena itu sangat membantu apa yang sudah Anda kerjakan di tugas-tugas sebelumnya ketika Anda mau menulis, ya kan? Kalau Anda hal yang sederhana saja. Misalnya Anda mau ujian. Ujiannya tertulis gitu ya, ujiannya di kelas tertulis. Anda itu nggak ngerti nanti akan menulis apa gitu ya, dalam misalnya menuliskan jawaban apa, kalau Anda nggak baca sebelumnya atau nggak ngerti masalahnya, itu kan sulit ya kan. Sama seperti dalam menulis dokumen TA Anda kalau topiknya masih blur, idenya masih blur, segala-galanya itu masih blurnya itu memang very blurred gitu ya. Kalau misalnya, oh ya saya masih sekitar blur 10%, Bu, 15%, it's okay lah kan gitu ya. Tapi setidaknya Anda tahu sebagian besar arah yang Anda kerjakan apa, itu Anda bisa menuliskannya dengan mudah, dengan lancar gitu ya. Oh, dan kalau seperti ini saya pakai citasinya ini, yang kalau saya mau bicara ini saya citasinya yang ini. Karena Anda sudah membaca 25 artikel ilmiah, itu sudah lumayan loh. Minimal 25 artikel itu sudah cukup. Anda sudah membaca sekali membaca. Yang Anda tuliskan itu nanti, jadi harapan saya nanti juga ketika Anda di ini ya, oke, yang 9 ini yang daftar pustaka. Daftar pustaka Anda, seperti yang saya sampaikan, harapan saya itu memang antara minimum 15 sampai 25. Kurang lebih seperti itu. Jadi daftar pustaka Anda itu bunyi. Lah, proposal daftar pustakanya cuma 3, cuma 5. Ini tidak bunyi sama sekali. Kalau misalnya daftar pustaka Anda 15 sampai 25, pasti yang Anda baca lebih dari itu, ya kan? Karena yang Anda tuliskan itu hanya yang disitasi. Wikipedia-nya tidak masuk, yang Anda baca di Wikipedia nggak masuk, TA kakak tingkat Anda nggak masuk, tapi Anda baca kan TA kakak tingkat, obrolan dengan dosen, kemudian Anda baca artikel internet, kemudian mungkin artikel-artikel yang ecek-ecek gitu ya. Maaf, bukan saya merendahkannya. Maksudnya artikel-artikel yang tidak masuk itu yang kemarin saya sampaikan, resource yang berkualitas gitu ya. Misalnya, wah kata Bu Dewi yang baik itu ini penelitian yang baru gitu ya. Tapi ternyata Anda mendapatkan ilmu yang bagus juga di artikel lama, artikel tahun 2000 gitu ya. Artikel tahun 99 kan bisa juga kan, tapi Anda nggak bisa memasukkannya di daftar pustaka karena terkendala dengan recent publication tadi ya. Tapi kan Anda baca kan gitu ya. Artinya maksud saya jumlah yang Anda baca itu lebih banyak daripada yang Anda citasi. Artinya Anda makin paham kan, lebih paham. Nah, dengan cara seperti itu nanti Anda lebih mudah untuk menulis
latar belakang, rumusan masalah, kemudian dasar teori yang Anda gunakan apa, dan sebagainya, itu pasti jauh lebih mudah. Berbeda kalau misalnya penelitian terkaitnya nggak jelas, ide topik Anda juga entah seperti apa, saya yakin pasti tulisan Anda juga tidak butuh. Begitu nggih? Oke, yang terakhir itu 10 tadi ya. Jadi perhatikan alur menulis. Jadi walaupun tulisan ada proposal TA itu bagian dari tulisan ilmiah ya, tapi Anda tetap harus menuliskan alur. Jadi alur logika. Jadi ketika orang membaca itu terbawa gitu ya. Maksudnya terbawa, logikanya itu terpandu gitu ya. Logikanya terpandu. Oh iya. Jadi oh iya seperti ini. Kemudian turun ke paragraf selanjutnya. Oh iya seperti ini. Lembar-lembar berikutnya seperti ini. Oh iya betul seperti ini. Itu terbawa. Nah, perhatikan alur. Nah, ini sama persis seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Anda bisa menuliskan alur yang baik itu juga ketika Anda paham problem yang Anda tuliskan. Atau Anda paham dengan problem yang Anda angkat, Anda paham ide penelitian Anda paham bagaimana menyelesaikan ide problem Anda tadi. Tanpa itu sama, Anda nggak ada terlihat alurnya, metodologinya dangkal. Ini nggak ngerti, dia nggak tahu ini bagaimana menyelesaikan masalah ini, nggak tahu. Terlihat di metodologi penelitian. Kemudian basic teorinya juga dangkal. Karena apa? Ini harusnya dia nggak jelas ini mau metode yang dipakai apa, kan terlihat dari dasar teorinya. Kemudian di latar belakang terlebih lagi. Di latar belakang dia mau ngomong apa? Terlalu umum gitu ya, tidak ada gambaran. Ini umum, masalah umum misalnya. Tapi yang mau dikerjakan apa itu kemudian cuma tiba-tiba muncul aja rumusan masalah gitu ya, seperti itu. Nah, itu sama ya. Jadi Anda bisa membuat alur yang baik dalam menulis artikel ini atau dokumen ilmiah Anda ketika Anda sama saya tadi. Jadi Anda paham, mengerti sekali problem yang Anda angkat, ide Anda. Seperti juga misalnya penelitian terkait. Jadi kalau misalnya hanya 15-25, ini seperti remember by heart gitu ya. Jadi Anda hafal dia. Oh, yang peneliti siapa itu? Misalnya peneliti 1 atau artikel 1 itu dia bicara terkait dengan metode ini. Artikel yang kedua dia fokusnya ini. Artikel yang ketiga itu Anda hafal loh ini. Misalnya Anda benar-benar membacanya 15-25 itu Anda akan hafal. Sampai kemudian ketika Anda menulis itu membantu ketika terutama menuliskan latar belakang ya. Ketika menuliskan latar belakang itu Anda bisa sangat mudah. Oh, penelitian sebelumnya misalnya. Penelitian sebelumnya itu membicarakan ini. Jadi harusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya tambahin lagi alur menulis. Jadi logika ini, logika berpikirnya terbangun. Baik Anda atau membaca. Jadi dari tulisan Anda itu logika berpikir pembaca itu terbangun gitu ya. Jadi bukannya naik turun, bukannya lompat-lompat tapi ngalir gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti silahkan Anda tugas pertama nanti Anda kerjakan dulu, nanti saya baca gitu ya. Saya baca, nanti saya akan feedback seperti biasa. Kemudian ada hal yang penting lagi sepertinya tadi terlupa, yang bagian latar belakang. Nah, ini. Saya tambahkan lagi di bagian tadi. Di latar belakang itu secara umum ini walaupun setiap dosen pembimbing itu bisa beda-beda ya, tapi setidaknya yang utama itu di sini ada problem yang utama ya. Kemudian ada penelitian terkait. Secara umum seperti itu saja. Jadi kemudian ide dasar solusi problem. Nah, yang utama di sini. Jadi ada problemnya apa, kemudian penelitian terkaitnya apa, kemudian ide dasar solusi problem. Penelitian terkait itu biasanya disambungkan dengan gap research. Gap research apa bahasanya? Anda tahu lah ya gap research. Jadi ada problem. Nah, ini saya sudah pernah bicara juga di penelitian terkait. Kemudian di bagian di video-video penelitian terkait. Ketika ada problem, problem ini ternyata bukan problem baru misalnya seperti itu ya. Kemudian karena dia bukan problem baru, misalnya sudah ada penelitian terkait cukup banyak, tapi
dari penelitian terkait itu Anda harus memberikan kesimpulan ini. Ternyata misalnya penelitian-penelitian yang ada itu belum melakukan ABC atau tidak melakukan ABC atau kurang melakukan CDE, misalnya seperti itu. Itu gap riset. Itu perlu sedikit eksplisit dijelaskan di situ. Nah, dari situ kemudian dari gap riset inilah kemudian Anda membangun ide dasar solusi problem. Nah, seperti itu. Oh, problem yang Anda kerjakan apa? Nah, ada penelitian terkait itu bisa pada gap research, bisa juga pada existing method. Existing method. Misalnya gini, oh metode-metode yang umum dikerjakan misalnya itu pakai rule base misalnya. Saya juga mau melakukannya dengan menggunakan rule base. Jadi penelitian terkait itu memberikan ide Anda untuk melakukan apa. Ini sudah Anda tuliskan pekerjaan ini di penelitian terkait kan ya. Di penelitian terkait itu keterkaitannya ada apa? Keterkaitan problemnya kah? Keterkaitan metode yang digunakan kah? Atau keterkaitan dari goal-nya kah? Atau keterkaitan dari API yang digunakan kah? Walaupun itu saya kemarin agak sedikit larang ya. Jadi yang utama. Yang utama apa? Nah, dari situ kemudian Anda bisa melihat gap risetnya apa. Sebagai contoh di sini misalnya Anda perhatikan. Ini walaupun bukan contoh yang terbaik ya. Tapi yang pertama dia cerita problem kalimat kompleks dalam natural language, kemudian pertanyaan kompleks dalam data terstruktur paragraf selanjutnya. Kemudian ini perhatikan paragraf 3, ini dia cerita tentang penelitian terkait. Paragraf 4 juga masih cerita penelitian terkait. Nah, gitu ya. Dan ini, jadi paragraf pertama cerita penelitian terkait yang berkaitan dengan question answering secara spesifik gitu ya. Secara spesifik. Kemudian paragraf yang keempat dia bicara juga penelitian terkait lebih kepada metode-metode. Nah, kemudian di bagian paragraf yang kelima dia cerita gap-nya itu apa? Oh, ternyata gap-nya itu belum ada perintah suara dalam bahasa Indonesia yang digunakan. Saat ini memang belum ada. Jadi, maksudnya belum ada pertanyaan kompleks berupa bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari ini. Nah, dia membuat emphasize ini. Oh iya. Nah, seperti terlihat dari penelitian-penelitian di atasnya. Jadi kalau misalnya ada penelitian pertanyaan kompleks dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, memang sudah ada, bisa jadi gitu ya. Tapi setahu saya memang belum ada yang terutama yang kemudian untuk mencari data terstruktur, bukan mencari data tidak terstruktur ya, tapi mencari data terstruktur. Ini memang belum ada. Nah, di sini titik tekannya. Oh ya, dari sini kemudian pembaca, penguji atau pembaca yang lain itu kemudian mereka bisa pointing, oh ya, we have research ya, we do have research ya. We do have research ya. Kenapa? Karena dia mau melakukan penelitian yang ini, pertanyaan kompleks dalam perintah suara, bahasa Indonesia, dan mencari data terstruktur. Nah ini, jelas ya, jadi di atas dia menceritakan pertanyaan kompleks, question answering, penelitian terkait seperti apa. Nah, kemudian dia menjelaskan sedikit ini. Dia membuat ide solusinya itu seperti apa. Dia akan melakukan generate konfigurasi SQL yang intinya itu melibatkan aturan-aturan dalam tabel konfigurasi. Nah, secara singkatnya seperti ini. Tidak perlu panjang-panjang ya solusi, karena ini baru proposal ya. Kalau baru proposal jangan panjang-panjang. Nah, detail dari ini, detail dari ide solusi masalahnya itu bisa terlihat di metodologi penelitian. Dijelaskan di metodologi penelitian seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi langkah-langkah dia menyelesaikan masalah detailnya itu terlihat di metodologi penelitian. Jadi di bagian latar belakang itu kayak summary-nya saja gitu ya. Summary-nya dia mau membuat solusi model apa gitu bisa terlihat di latar belakang. Hanya premiernya sajalah. Premier ya, apa itu? Cuplikannya gitu ya, cuplikannya saja. Sedangkan detail dari solusi yang dia kerjakan itu ada di sini, di metodologi penelitian. Oh, begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ide dasar solusi ini cuplikannya saja, tapi yang utama ini secara umum mau berapa paragraf itu tergantung Anda, tapi ide utamanya seperti ini. Mungkin misalnya Anda mau menjelaskan problem dalam satu paragraf, boleh, 2 paragraf juga boleh. Penelitian terkait misalnya dalam 3 paragraf juga boleh, tergantung misalnya satu paragraf aja cerita, oh ada kok misalnya penelitian terkait yang fokusnya itu pendekatannya dengan rule base gitu ya.
Kemudian yang kedua itu dengan statistical approach gitu ya. Kemudian yang ketiga itu dengan machine learning. Nah, bisa juga Anda bagi-bagi seperti itu, boleh saja kan begitu. Nah, itu Anda akan sangat-sangat mudah menuliskan terutama di bagian metodologi penelitian karena di latar belakang, karena latar belakang itu nanti full citasi, banyak sekali, bahkan dalam proposal itu sekali citasi terbesar itu ada di latar belakang gitu ya. Kalau di penelitian terkait jelas ya kan gitu ya, tapi di latar belakang ada, sehingga kemudian Anda bisa membuat alur karena Anda sudah paham penelitian terkait problemnya apa, solusinya harus seperti apa. Nah, itu akan sangat mudah nanti Anda menuliskan. Begitu ya. Nah, terbaca ini ngerti atau tidak. Nah, ini. Jadi utamanya seperti ini. Walaupun sekali lagi tiap-tiap pembimbing nanti bisa beda-beda gitu ya. Tapi secara umum seperti ini. Begitu ya. Itu saja menurut saya. Nanti Anda mulai menuliskan A10 ya. A10 itu nanti Anda membuat dokumen lengkap dari ini seperti ini. Proposal TA Anda. Semacam ini ya. Perhatikan tadi yang sudah sampaikan, kemudian nanti dikumpul saya akan berikan feedback. Mungkin ada perbaikan sekali. Setelah itu di A10 itu dokumen awal, kemudian di A11 itu perbaikannya, kemudian A12 itu finalnya itu Anda presentasi nanti. Anda membuat slide untuk mempresentasikan ide Anda lewat video. Nanti videonya Anda kirimkan URL-nya ke saya. Kira-kira semacam itu sampai selesai kuliah metodologi penelitian ya. Begitu saja. Mungkin nanti ada satu video lagi untuk feedback ya. Jadi saya tidak akan berpamitan dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.